Okay, good morning, everyone. Okay, before I start, let's start with Panganjali Umat, Om Swastiastu. Okay, everybody, how are you today? How are you today? Okay, thank you so much. All right, so today, it is our English class. So I would like to continue with the class materials. Okay, Miss Naya, I've told you about conditional sentence, yeah. Conditional sentence, okay. Okay, do you remember what is conditional sentence? Okay, to check that you remember what is conditional sentence, so I would like to give you the sentences here. Yeah, there are 3 sentences. Ada 3 kalimat, bisa kalian lihat di sini. Saya kasih 3 contoh kalimat dulu. So, ada yang ingat nggak? What is conditional sentence? How many types of conditional sentence? Yang tahu berapa tipe di conditional sentence di sini? Ini ada 3 contoh. I give you 3 examples of conditional sentence. Ada yang bisa? Silahkan kalau ada yang bisa. Yang ingat tentang conditional sentence sebelum saya mulai, kita mengingat dulu. Kira-kira conditional sentence itu seperti apa? The types of conditional sentence atau apapun yang kalian ingat tentang conditional sentence. Silahkan. Ada yang bisa? Tidak ada yang ingat dengan what is conditional sentence and the structure or the other one, what information that you got from the last English class. Silakan, ada yang bisa? Ada yang ingat? Oke, di sini saya kasih 3 contoh kalimat. Yang pertama, if you like cookies, you should bake some cookie. And yang kedua, if we ate all the cookies, we would have to bake more. And if you had made more cookies, we might have had enough. So do you remember what is conditional sentence? Dalam bahasa Indonesia, what is conditional sentence? Apa itu conditional sentence? Masih ada yang ingat? Silakan. Oke, Dewa Ayu Purnama. Oke, you can unmute, please. Okay. Good morning. Good morning, Purnama. Alright, so you can give the information that you have. In my opinion, in Indonesian, conditional sentence is same like pengandaian. Yeah, thank you so much. Pengandaian ya. Okay, another information. Do you remember? Masih ingat dengan informasi yang lain? Conditional sentence type 0. We use conditional sentence type 0 to talk about facts which are generally true or the conditional has the same result. Okay. Example. Okay. How many types of conditional that you know? 4 types. 4 types. Thank you so much. Thank you so much, Ayu Purnama. Thank you.
Alright, Okay. so Purnama have explained ya, clearly sudah jelas di sana dari conditional with conditional in bahasa we call conditional with pengandaian, and then there are 4 types of conditional, ada 4 tipe ya dari conditional. Itu ada tipe start from 0, tipe 0, type 0, and then 1, 2, and 3. Atau nanti ada nama lainnya juga. Oke, kita akan lihat next. Masuk ke penjelasan how to write a conditional sentence. Kemarin sudah diajarkan yang mana penggunaannya seperti apa, sudah diajarkan sama Miss Risna ya. So, sekarang saya hanya menambahkan saja sedikit. First, I would like to discuss about how to write a conditional sentence. Bagaimana cara menulisnya. So, kalau sudah tahu patternnya seperti apa, pola kalimatnya seperti apa itu conditional sentence, and differentiate the zero until the last type of conditional. Kalian sudah mungkin bisa membedakan, menjelaskan perbedaannya. Oh, ini conditional tipe 0 itu seperti ini, tipe 1 seperti ini, sudah bisa. Nah, sekarang kita lihat secara umum how to write it. Bisa kalian ingat-ingat, yang tidak ingat juga silahkan diingat-ingat kembali atau ditekankan kembali, dibaca kembali. You always need 2 clauses. Ada 2 klausa. There are 2 clauses. Ya, ada 2 klausa. Jadi yang mana namanya klausa bisa kalian lihat di sini. Klausa itu dalam bahasa Indonesia we call it anak kalimat. Jadi, apa yang bisa disebut dengan kalimat? Kalimat minimal ada subject and verb dalam bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesia juga kalian belajar seperti itu ya. Subject and predikat bisa disebut dengan kalimat. So, anak kalimat di sini, kalian bisa lihat klausa. Di sini ada 2 klausa. Nah, terdiri dari if he likes cookies, itu klausa yang pertama. Yang kedua adalah you should bake some for him. Nah, itu klausa yang kedua. Sudah ada 2 clauses, 2 clauses in conditional sentence. And then the second, the first clause, the first clause is a conditional clause yang diawali dengan if. Ya. Klausa yang pertama itu adalah conditional clause, ya, diawali dengan if. Yang kedua, main clause. Main clause itu adalah apa? Klausa utama. Ya. Jadi di sini conditional clause ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa main clause. Harus ada keduanya ketika kamu membuat sebuah conditional sentence. Bisa dilihat kembali contohnya. Contohnya if he likes cookies. Kan nggak mungkin ya kalian bilang if he likes cookies. Jika dia suka cookies itu tidak ada arti makna. Tidak ada maknanya. Makanya itu ini disebut main clause karena dia bisa berdiri sendiri. Yang satu yang ini disebut main clause. Sedangkan yang ini disebut dengan conditional clause. Ciri-cirinya ada kata if di sini. Sudah? Oke, yang ketiga, present tense form of information that really or each other. The goal is to show that if one thing happen, nah ini di sini tujuannya apa? Untuk menunjukkan ya sesuatu itu jika sesuatu terjadi, hal lain itu akan terjadi. Nah, itu ciri-ciri conditional. Jadi bagaimana menulisnya? Pertama, 2 klausa. 1 klausa utama, main clause, 1 lagi klausa kondisional yang ada if-nya. Terus tujuannya apa? Tujuannya menunjukkan kalau sesuatu terjadi, hal lain itu akan terjadi. Terus yang ketiga, choose your tenses based on 2 things. Jadi yang dipikirkan yang ketiga adalah tenses. Ya, selalu tidak jauh kalau misalnya kamu buat kalimat, pasti dalam bahasa Inggris yang dipikirkan adalah tenses. Choose your tenses based on 2 things. Ada 2 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, whether the situation is real or imagined. Kira-kira situasi yang ditulis dalam conditional ini real, nyata, atau hanya imajinasi kalian? Karena tipe itu yang membedakan nanti, ya. And then, if it reflects past, present, or future possibilities. Jadi, refleksnya ini kemungkinan past, present, atau future. Nah, itu pertanyaannya yang harus kalian pikirkan ketika kalian menulis sebuah conditional sentence. Alright, next. Oke, di sini ada satu tabel. Bisa kalian lihat, di sini sudah seperti yang dijelaskan sama Miss Risna ya. 0 itu true, first itu likely, and then second less likely, and the third impossible. Ada yang mix juga, ada yang possible, yang bentuk mix, ada yang probable, yang bentuk would and will, ini contohnya. Jadi secara umum ya, jadi ada 4 tipe kemarin. Tipe yang 0 itu true, ya. Masih ingat tipe 0 itu seperti apa?
General truth, bukan? Yang diajarkan kepada seorang siswa itu general truth. Itu adalah kebenaran umum. Itu tipe zero, ya, zero type. Ya, kebenaran umum. Jadi di sini misalkan if he makes cupcakes, we eat them. Nah, ini masih belum sepenuhnya ya, kebenaran umum. Contohnya adalah misalnya kebenaran umum itu seperti apa? Jika es dipanaskan, dia akan mencair. Nah, itu kebenaran umum. Ya, biasanya digunakan tipe yang ke zero, karena dia general one. And then yang first itu apakah masih mungkin? Likely berarti masih mungkin, ya, good. Masih mungkin. If he makes cupcake, he will eat. Okay, berarti ini masih mungkin terjadi untuk yang first type. Tipe yang pertama itu masih mungkin terjadi. Bagaimana dengan tipe yang kedua? How about the second types? Tipe yang kedua apakah mungkin terjadi? Ada kemungkinan terjadi, ya. Ada? Sedikit, ya. Sedikit kemungkinan terjadi. Sedikit. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut apa perbedaannya. Nah, di sini yang third ini impossible. Ya, tidak mungkin terjadi kalau yang third. Ya, ini ada 4 tipe. Di sini mungkin ada ketika kalian membuat sebuah pengandaian itu ada mix yang maybe that possible. Terus ada juga yang bentuknya would atau will di sini. Ada yang probable juga. Tapi kita tidak perlu belajar itu. Kita lihat yang ini, ya. Kita lihat yang 3 ini. Perbedaannya antara zero, first, second, third. Ya, kita akan fokus ke itu dulu. Kalau yang ini nanti kalian bisa kembangkan ketika kalian sudah paham dengan yang zero, first, second, and third. Okay, next definition sudah dijelaskan kemarin sama Miss Rizna, ya. Jadi ini cuma menambahkan saja ada zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. So, di sini saya kasih namanya yang berbeda. Coba dilihat, di sini zero conditional is also called present real conditional. Present real conditional. What is the meaning of present? Jadi pengandaian yang terjadi saat ini, hari ini, ya. Jadi kan mengandaikan sesuatu yang hari ini terjadi. Present real conditional. Okay. In general, zero conditional refers to conditional sentence that express a factual implication rather than describing a hypothetical situation or potential future circumstance. Jadi ini adalah potential future circumstance. Jadi dia berpotensi terjadi di masa yang akan datang. Present real conditional namanya, sama lainnya. And then first conditional. Ya, berarti zero sudah pasti bisa terjadi, ada kemungkinan terjadi. Yang kedua itu adalah first conditional. First conditional is present or future real conditional. Kita lebih tepat menyebutnya future conditional or future real conditional. What is that? First conditional refers to a pattern use of predictive conditional sentence. Okay, example, those that concern consequences of probable future event. Jadi ini mungkin terjadi, ya, future conditional, hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, future real conditional. And then second, yang kedua itu adalah present unreal conditional. Jadi ini bentuknya present unreal conditional. Jadi hal yang tidak mungkin terjadi di masa ini, di masa yang sekarang tuh nggak mungkin terjadi. Second conditional itu adalah pengandaian yang hari ini tuh tidak mungkin terjadi. Ya, ungkapan pengandaian yang sekarang tidak mungkin terjadi. Present unreal conditional. It should be noted that the second conditional refers to a pattern used to describe hypothetical, typically factual situation with a present or future time frame. Nah, di sini kita lihat present or future time frame. Jadi kemungkinan terjadinya untuk yang second itu kecil, ya, kecil kemungkinan terjadinya. Pengandaian yang present unreal conditional, ya, tidak nyata ketika di hari ini. Jadi pengandaian yang kecil sekali kemungkinannya terjadi hari ini. Di masa depan mungkin kecil juga, ya. Tergantung nanti kita lihat konteksnya. And then third conditional, past unreal conditional. Generally, third conditional is a pattern used to refer a hypothetical situation in a past time frame. Past time frame. Di conditional, past unreal conditional. Ya, bentuk conditional pengandaian dia tidak sama sekali tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kan berandai sesuatu yang sudah lampau.
Jadi kalau second conditional kan berandai sesuatu yang terjadi sekarang, jadi nggak mungkin sekarang terjadi. Sedangkan di third conditional sudah lampau pengandaiannya. Berandai ada sesuatu, tapi ternyata di lampau itu sudah terjadi. Jadi kan hanya mengandaikan saja dan tidak mungkin terjadi. That's the third conditional. Okay, let's see the next. Nah, di sini dijelaskan lagi. Okay, misalkan lihat, dijelaskan lagi di sini. Zero conditional, sama seperti yang Miss Rizna jelaskan. Okay, structure-nya. If simple present dengan present simple juga ya, sama keduanya. Okay, to talk about things that are always true, like a scientific fact. Nah di sini untuk zero conditional itu yang banyak scientific fact, fakta saintifik ya, fakta ilmiah. Okay, jadi kita bicara tentang pengandaian yang selalu benar. Seperti yang saya kasih contoh tadi. Kalau jika es dipanaskan, dia akan mencair. Seperti itu. Itulah contoh zero conditional. Sesuatu yang pasti terjadi. Dan yang kedua, contohnya, nah ini sudah sama contohnya. If you freeze water, it turns into ice. Nah, kalau kita membekukan air, jadinya es. Fact ya, fakta ya, scientific fact. And if you heat water at 100 degrees, it boils. Kalau misalnya kamu memanaskan air sampai 100 derajat, itu akan akan menjadi air panas, air rebus, like that. And if a student miss an exam, the professor feels them. Kalau misalnya student miss an exam, the professor feels them. Itu logikanya ya sudah masuk scientific fact, fakta yang ya memang terjadi seperti itu. Contohnya begitu. Itu that's zero conditional. Sudah paham sejauh ini untuk zero conditional? Jadi fakta ilmiah. Ini tidak terlalu sulit sebenarnya. Kalian menggunakan if, tinggal tambahkan present simple, dilanjutkan dengan present simple di belakang. Tidak ada pola kalimat khusus yang harus kalian ingat. Ya, tinggal tambahkan if saja. If you freeze water, it turns into ice. Coba dilihat di sini freeze-nya itu adalah bentuk present, bentuk kata kerja pertama, terus turns-nya juga kata kerja pertama. Jadi ini bentuk present keduanya. Jadi tidak ada yang perlu kalian ingat untuk pattern-nya karena sama-sama menggunakan bentuk simple present. Nah, ini sudah mulai yang kedua. First conditional, ya tipe yang pertama. Conditional tipe yang pertama. Tapi tadi tipe yang ke zero, sekarang tipe yang pertama. Nah, ini sudah berbeda. If-nya diikuti oleh simple present, sedangkan main clause-nya menggunakan simple future tense. To talk about possibilities in the present or in the future. Seperti yang tadi dijelaskan di definisinya ada menyebutkan kalau misalnya tipe yang pertama juga disebut dengan present conditional ya. Jadi future conditional ya. Future conditional itu seperti apa? To talk about possibilities in the present. Jadi kemungkinan terjadi, berbicara tentang sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang sekarang atau di masa yang akan datang in the future. Kita bisa lihat contohnya, if it rains, I will stay at home. Jadi kalau nanti hujan, jika hujan, saya akan di rumah aja, itu bisa terjadi ya. Mungkin terjadi sekarang, kalau hujan dia pasti tetap di rumah, atau mungkin bisa terjadi besok, ya, yang akan datang. Jadi first conditional possible happened, ya. And next, the second conditional. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan untuk yang first conditional? Sudah jelas yang first conditional? Bedanya ya, kalau zero conditional simple present keduanya. If clause-nya simple present dan juga main clause-nya simple present. Kalau di first conditional itu if clause-nya adalah simple present, main clause-nya menggunakan simple future. Ya, ada will, want itu adalah will not. Disingkat jadi want. Yang ini. Bisa kan lihat will not. Want ini berasal dari kata will not. Ya, disingkat jadi want. Jadi ciri-cirinya simple future itu adalah penggunaan ini. Will and want. Bentuk negatif, bentuk positifnya. Kalau misalnya statementnya dengan positif, we can say with I will. Di sini contohnya, bisa kalian lihat. Ini bentuk positif semua. If I wake up late, I will miss the bus.
Okay, if I wake up late, I will miss. Nah, coba dilihat di sini, will diikuti verb 1 itu disebut dengan future tense. Sudah jelas? Jadi kemungkinan terjadinya, masih mungkin terjadi untuk yang first conditional. To talk about possibilities in the present or in the future. Mungkin terjadi sekarang, mungkin juga terjadi di masa yang akan datang. Ya. Jadi itu untuk first conditional. Kalau zero conditional tadi apa? Zero conditional pasti terjadi ya, karena apa? Ya, menyatakan scientific fact. Fakta saintifik atau general fact. Ya, itu zero. Yang first, mungkin terjadi membicarakan suatu pengandaian yang mungkin terjadi ya in the present, di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Berarti first conditional mungkin terjadi. Then the second conditional if followed by past simple. Nah, ini sudah berbeda. Kalau tadi tipe yang 0 sama 1 itu masih menggunakan simple present. Tapi pada main clause-nya, pada first type, dia menggunakan future tense ya. Ya, present future. Sedangkan pada second conditional, tipe conditional yang kedua, misalkan lihat, if followed by past simple. And then followed by present conditional. Diikuti oleh present conditional. What's present conditional? Bentuk past di sini ya. Future past tense. Hampir mirip, dia menggunakan would, bisa dilihat menggunakan would or wouldn't. Nah, di sini past simple. Kalau past simple jangan lupa, past simple itu kalimat itu ada dua jenis, ada yang verba, ada yang nomina. Nah, kalau misalnya dia bentuk nomina, ada to be di sana, tidak ada kata kerja di dalamnya, bisa gunakan will. Yang ini. Sedangkan ya, kalau misalnya dia bentuk verba, kalian ubah ke bentuk yang kedua. Verba itu kalimat dengan kata kerja. Nah, contohnya ini, if I want. Want itu berasal dari kata win. Bentuk kedua dari win. Kalau past simple jangan lupa, dia menggunakan verb yang kedua. Nah, ini verb 2. Dan berasal dari kata win. If I want $1 million, I would buy. Would diikuti dengan bare form. Bare form verb 1. Ya, kata kerja dasar di sini ya. Verb 1 di sini. Ya, would. Lihat, sudah jelas? Past simple untuk second conditional itu adalah if clause-nya dengan menggunakan past simple. Kalau misalnya bentuk past-nya tidak ada kata kerja, bisa kalian contoh yang kedua di sini. If I were you, ya. If I were you, di sini kan were ini adalah to be, kata kerja bantu bukan? Nah, to be. Karena di sini tidak ada kata kerja. Kalau misalnya dibentuk ada kata kerja di sana, kan harus ubah kata kerjanya menjadi kata kerja bentuk yang kedua. Ya, untuk past simple yang kedua. Sedangkan kalau misalnya tidak ada kata kerja, gunakan were sebagai kata kerja bantu di sini untuk conditional selalu to be. To be yang digunakan adalah were untuk bentuk pastnya. If I were you, I would quit smoking. If I were president, I would lower tax. Nah, itu in clause yang bentuk kedua atau second conditional. Nah, di sini apa itu? Penjelasannya for second conditional itu apa? Imaginary situation in the present or future. Membayangkan situasi yang terjadi sekarang atau di masa yang akan datang. Makanya kecil kemungkinannya untuk terjadi. Contohnya yang ini. If I were president, I would lower taxes. Kecil kemungkinannya untuk terjadi. Masih mungkin, tapi kecil sekali kemungkinannya. Karena sekarang ketika dia bicara, he is not the president. Dia bukan presiden. Jadi kita bilang di sini, kita gunakan tipe yang kedua di sini, conditional, second conditional. If I were the president, I would lower taxes. Jadi sudah jelas kalau dia bukan presiden, nggak mungkin dia bisa menurunkan pajak di sana. That's impossible. Nggak mungkin. If he would to lower the taxes, itu tidak mungkin. Jadi imaginary situation in the present or the future.
membayangkan, imaginary. Bentuknya imaginary saja. Makanya di pertama, how to write tadi, kan harus mengetahui apakah itu hanya imajinasi atau mungkin bisa terjadi. Atau hal yang nyata akan terjadi. Itu harus kalian lihat. Kalau misalnya dia berupa imajinasi, pasti jatuhnya ke second conditional. Seperti itu. Oke, untuk second conditional sudah jelas? Kita lanjut ke third conditional. Third conditional, what is third conditional? Or past and present conditional, kita bisa sebut dengan past and present conditional. Third conditional itu terdiri dari past perfect. What is past perfect? Oke, lihat di sini. Sudah ada contohnya. Had, got. Past perfect. Bentuk past itu biasanya kan ada bentuk yang kedua ya, lampau. Bentuk verb 2 yang digunakan. Nah, ini perfect ini, perfect tense, present perfect tense itu has diikuti verb 3. Sedangkan past perfect, have, ya, diubah menjadi had. Itu konsepnya seperti itu. Jadi kalau kalian sudah mempelajari tenses, pasti mudah untuk mengingatnya. Oh, past perfect itu pasti menggunakan had. Ya, ini ciri-cirinya. Past perfect, if clause-nya menggunakan past perfect itu had, got. Had diikuti verb yang ketiga. Itulah past perfect. Had, ini. Diikuti verb 3. Go, no, I would have been. Perfect conditional. Perfect conditional itu adalah would have plus past participle or verb ketiga. Ini been inilah verb ketiga dari be. Jadi kalau bentuk to be, nah ini have been ini kan bentuk kata sifat ya. Bentuk kata sifat, bukan kata kerja. Jadi kalian memerlukan kata kerja bantu di sini. Kata kerja bantunya adalah be. Kata kerja bantunya adalah be. Jadi, ketika kalian menggunakan perfect conditional, kata kerja bantu be ini berubah menjadi been. Paham? Sudah bisa dipahami? Bingung? Mulai bingung? Nah, past perfect, bisa dilihat, past perfect itu yang mana? Had, got. Mungkin sudah dikasih ya, waktu minggu lalu, bentuk pattern atau pola kalimatnya seperti apa? Sudah dikasih sama Miss Rizna? Ya, hampir sama. Di sini cuma dia lebih menambahkan saja dan juga menyimpulkan saja yang sudah dijelaskan kemarin. Mengingatkan kembali ke kalian. Ya. Terus, perfect conditional would have. Verb 3, past participle. Contohnya sudah ada. Selalu menggunakan had. Ya, ini had. Had. Nah, ini verb 3. Called, terus ada got, been, met, itu verb 3. Terus would have, diikuti verb 3, itu third condition. Okay, do you have any question? Ada yang ditanyakan? Coba kita cek. Oke, sudah habis. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan? Boleh, silakan. Kalau ada bertanya. First, second, third conditional. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Saya punya Q&A di sini. Kalau masih ada yang bingung, silakan. Raise your hand, please. If you still confused about first, second, or the third conditional. Okay, if no one, I would like to make sure that you understand what I have explained. Ya, saya mau memastikan kalau kalian sudah paham dengan apa yang saya sudah jelaskan. So, I have said some sentences here in conditional. Bisa kalian lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kalimat. Sekarang kita fokus pada bagaimana membedakan tipe 1, 2, dan 3. Kalau 0 kan sudah mudah ya. 0 tidak saya masukkan di sini. Jadi kalian memilih yang pertama itu tipe 1, tipe 2, atau tipe 3. Yang kedua begitu juga sampai yang ke-6. 16 orang di sini untuk menjelaskan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan sampai ke-6 itu tipe yang keberapa. So, I need 6 participants. Atau mungkin kurang juga tidak. Satu orang bisa membedakan 2. Karena kita masih punya 7 minutes. Just 1 minute. Come on, ada yang bisa? Kira-kira yang nomor 1, 2, 3, itu tipe yang 1, 2 deh. 1, 2 dulu. Oke, Purnama. You can read.
Okay, thank you so much. Okay. Number 1, Robin will buy that bag if his mother gives him money. In my opinion, this is conditional sentence type 1. Why? Because this is For the mind clause is, ya. In Ya. mind clause, mind clause-nya menggunakan present, simple present, and mind clause-nya menggunakan future, simple future. Thank you so much, that's true. Ya, that's really clear ya. Sudah sangat jelas di sini, dijelaskan sama Purnama. Oke, jangan ambil dulu teman. Robin will buy that bag. Ya. Itu adalah mind clause, ya. 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 Nah, ciri-cirinya yang mana dia? Will buy. Ya. Will future diikuti oleh verb one. Okay, thank you. One. If clause-nya, yang ini if clause, dia menggunakan bentuk present, simple present. Clause-nya menggunakan bentuk present. Present-nya, ciri yang present itu yang mana? Ya? Gives. Ada penambahan S dari subject mothers. Jangan lupa, dalam simple present, ya ketentuannya itu adalah salah satunya. Ketika subjeknya orang ketiga tunggal atau third singular person, he, she, ya, it, berupa nama seseorang, satu orang, itu kalian harus menambahkan S-O-I-S di belakang kata kerja. Itu bentuk present simple. Thank you so much, Purnama. Do you want to answer another one? Or just one? No, one. Okay, thank you so much. Okay, you are welcome. Alright, next. Ya. Next, ada lagi. Ada lagi, oke, saya panggil ya. Bella Ana, ada? Can you listen to me, Bella? Atau yang terlihat Artini? Bisa Artini? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, silakan dicatat dulu. Oke, dicatat dulu. Ini saya akan jelaskan satu, dicatat ini semuanya, Q&A-nya. Silakan, atau take picture ya. Take picture for it. Jadi bisa kalian take picture, nanti di rumah dicari. Kira-kira yang mana tipe 1, 2, atau 3. Oke, saya akan kasih satu penjelasan yang tipe yang ketiga ya. Tadi sudah jelas, tipe ketiga dan juga kedua, satu-satu saja. Bisa kalian lihat di sini perbedaannya. Kalau tadi sudah dijelaskan, yang tipe yang kedua yang mana? Ada yang tahu nggak? Tipe kedua itu penjelasannya adalah ini tipe yang kedua, past simple present conditional. Nah, past simple, kalian hanya lihat yang past simple-nya, if-nya diikuti dengan past simple. Yang mana? Ada tidak? Nah, ini bisa kalian lihat nomor 2. Nomor 2 ini adalah bentuk tipe yang kedua, the second type, second conditional. Would diikuti verb yang ke-1 ya. Setelah itu if clause-nya si invited. Invited itu adalah verb yang ke-2. Nah, ini tipe yang ke-2. Ini tipe pertama. Tipe yang ketiga ada tidak yang di sini? My mother would have cooked. Dan juga if there had been. Nah, had, if clause-nya had diikuti dengan verb yang ke-3. Dan yang selanjutnya would have verb 3. Itu adalah tipe yang ke-3. Oke, masih ada 3 lagi. Oke, please find. Silakan temukan perbedaannya tipe 1, 2, dan 3. Ya. Ada yang ditanyakan?
Do you have any question, please? Okay, if no question, because the time is up, di sini sudah lewat 5 menit ya, 4 menit dari pukul 10.35, and I would like to close our class. Once more, do you have any question? Ada yang ditanyakan, silahkan. Ada yang ditanyakan? Okay, if no question, thank you so much. Thank you so much for the Wahyu Purnama. Yeah, you have helped me to answer the question. Untuk yang lain, silakan dipelajari lagi. Yang tadi sudah di screenshot, silakan dicari. Yang mana tipe 1, 2, dan 3. That's all, because no question. In the first, I have start with Pamanjali Umat, and now I would like to close with Parama Santi. Om Santi, Santi. Okay, thank you so much and goodbye. See you. Om Swastiastu. Selamat pagi. Di sini Ibu melanjutkan materi dari minggu lalu, yaitu mendeskripsikan tugas utama bagian dari materi. Adapun tujuan pembelajarannya, nanti anak-anak dapat menjelaskan itu bagaimana keterkaitan antara departemen-departemen di hotel, dapat menjelaskan tugas dan fungsi departemen-departemen di hotel,
Ya, ini adalah mendeskripsikan tugas utama bagian di hotel. Ini berupa peta konsep. Tugas utama bagian-bagian di hotel yang sudah Ibu jelaskan di awal. Bagian A, itu keterkaitan antara departemen-departemen di hotel. Yang B, tugas dan fungsi departemen hotel. Adapun pembagiannya, ada kantor depan hotel, atau bisa disebut dengan front office, tata geraha, atau housekeeping, tata hidangan hotel, F&B service, tata boga, food production. Pertama, Ibu akan jelaskan mengenai keterkaitan antara departemen-departemen di hotel. Keberhasilan operasional suatu hotel secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan oleh suatu bagian saja, tetapi oleh seluruh bagian keterkaitan kerja antar departemen sangatlah mutlak diperlukan. Dan tanpa kerjasama yang baik dari setiap departemen, pelayanan jasa yang diberikan kepada para tamu akan tidak dapat tercapai. Ini maksudnya, jika suatu hotel atau keberhasilan operasional hotel itu dilaksanakan secara individu ataupun sendiri, itu tidak akan bisa berkembang ataupun berjalan sesuai dengan apa yang ditargetkan. Yang kedua, keterkaitannya itu sebagai contoh bagian dari tata hidangan perlu saling berhubungan dengan bagian-bagian lainnya. Seperti dengan kantor depan atau front office, tata geraha, housekeeping, bagian penggadaan, keuangan, keamanan dan teknisi. Begitu juga sebaliknya, sehingga tercipta kekompakan dan sinergi di antara mereka. Kalau tata hidangan, dia berhubungannya dengan kantor depan, tata geraha atau housekeeping, bagian penggadaan, keuangan, kasir, keamanan, security, dan teknisi. Apa itu hotel? Ada yang sudah tahu apa itu hotel? Dari bab sebelumnya sudah pernah Ibu jelaskan apa itu hotel. Yang kedua, mengapa setiap departemen harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya? Tugas dan fungsi departemen di hotel. Hotel merupakan bentuk akomodasi yang memberikan pelayanan penginapan kepada tamu. Tamu hotel itu pada saat tamu tiba, selama tamu menginap, sampai tamu berangkat ataupun kembali. Itu merupakan bentuk dari akomodasi hotel. Yang kedua, setiap departemen harus mengetahui tugas dan fungsinya agar pelayanan yang diberikan kepada para tamu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Setiap departemen, setiap front office, housekeeping, dia harus tahu tugas dan tanggung jawab beserta fungsinya nanti agar suatu kegiatan tidak kacau.
Dan nantinya pekerjaan ataupun pelayanan yang diberikan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dari tujuan utama, yaitu hotel. Nah, ini tugas dan fungsi dari departemen yang ada di hotel. Yang pertama, Ibu jelaskan itu mengenai kantor depan hotel, atau bisa disebut dengan front office. Yang pertama, bagian H, fungsi dan tugas pokok dari kantor depan adalah menjual kamar. Apabila diuraikan lebih lanjut, itu maka tugas front office di hotel itu meliputi: satu, dia menyediakan informasi layanan hotel, apa saja yang ada di hotel, fasilitasnya apa saja, terus di bagian roomnya itu tersedia ada single room, deluxe, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu adalah mengkoordinasikan layanan kepada tamu. Tiga, menangani pembayaran tamu. Yang keempat, menangani layanan lainnya, itu seperti surat, kunci, pesan, dan telepon. Apakah ada surat dari luar untuk tamu yang menginap di hotel tersebut, dan penitipan kunci. Adapun pesanan dari tamu itu melalui telepon. Dan terakhir telepon, apakah ada telepon yang masuk untuk tamu tersebut yang menginap di hotel. Nah, itu maksudnya yang poin 4. Yang bagian B, Ibu jelaskan jabatan dan uraian tugas kantor depan hotel. Klasifikasinya itu sesuai dengan kebutuhan, sangat mempengaruhi struktur organisasi front office. Semakin besar kelas suatu hotel, maka semakin banyak karyawan yang dibutuhkan. Sama halnya, semakin besar hotel, semakin banyak karyawan yang ingin ataupun hotel ingin membutuhkan karyawan untuk bekerja di hotel tersebut. Dengan demikian, tentunya akan menumbuhkan jabatan yang lebih beragam ataupun tugas yang lebih beragam. Nah, ini berikut uraian tugas di front office itu pada umumnya. Front office manager atau FOM itu divisinya room division, departemennya kantor depan atau front office. Kedudukan dalam organisasi itu adalah pimpinan departemen, atasan langsungnya GM, bawahan langsung itu asisten front office manager. Nah, inilah uraian tugas dari front office manager atau bisa disebut dengan FOM. Yang pertama, tugasnya adalah mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di front office itu dari A sampai Z. Yang kedua, dia mengawasi pemesanan dan penempatan tamu sesuai dengan keinginan tamu bersama dengan eksekutif housekeeper. Nanti tamunya minta jenis kamar A, B, C, ya dia langsung berkoordinasi atau front office manajernya langsung berkoordinasi dengan eksekutif housekeeper. Apakah ada ataupun masih tersedia seperti yang diinginkan oleh tamu atau kamarnya masih tersedia jenis kamar seperti ini. Nomor 3, mengawasi transaksi rekening tamu sampai tamu meninggalkan hotel. Kalau mengawasi transaksi rekening itu biasanya sejenis pembayaran. Yang keempat, menjual dan menargetkan penjualan semaksimal mungkin. Suatu usaha, hotel, ataupun restoran, kalau pada umumnya Ibu akan jelaskan mengenai hotel, dia mempunyai suatu target penjualan kamar.
apakah sesuai dengan target ataupun lebih dari yang diinginkan atau lebih dari ditargetkan. Entah dia mempromosikan itu lewat email, lewat internet, nah, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk target yang ingin dia jual. Nomor 5, meningkatkan tingkat hunian dan harga kamar rata-rata. Kalau biasanya masa pandemi seperti sekarang, dia kebanyakan seperti promosi ataupun dengan hitungan berapa persen akan didiskon. Yang keenam, membuat rencana anggaran bulanan dan tahunan. Anggaran per bulannya berapa yang masuk, berapa yang keluar. Bukan hanya bulanan, tapi akhir tahun juga disebut dengan tutup buku. 7. Memberikan perhatian khusus pada tamu VIP, very important person. 8. Menangani masalah-masalah yang tidak dapat diatasi oleh bawahannya. Jika ada masalah yang rumit, yang tidak bisa diawasi ataupun diatasi oleh bawahannya, nanti FOM atau Front Office Manager akan menindaklanjuti masalah tersebut. 9. Berkoordinasi dengan tim kantor depan, mengatur dan membuat jadwal kerja atau schedule. Semua kegiatan di hotel, dari front office, housekeeping, F&B service, and product, itu membuat ataupun mempunyai jadwal kerja atau schedule. 10. Melatih bawahan untuk meningkatkan keamanan dan keterampilan atau terus ibu lanjut. Yang kedua itu ada reservation supervisor. Divisinya itu adalah room division, departemen, kantor depan atau front office. Kedudukan dalam organisasi adalah head session, atasan langsungnya front office manager, bawahan langsungnya reservation clerk. Nah, ini adalah tanggung jawab dari jabatan reservation supervisor atau RS. Itu seorang reservation supervisor, dia bertanggung jawab penuh atas sistem pemesanan kamar dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan pemesanan kamar sesuai dengan prosedur yang telah dibuat oleh hotel dan menjual kamar dan meningkatkan pendapatan hotel melalui pemesanan kamar. Dia menggunakan prosedur, dia menjual kamar, mempromosikan dengan cara meningkatkan dengan cara mempromosikan pemesanan kamar. Nah, ini uraian tugas dari reservation supervisor. Dia mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di bagian reservation, itu melalui telepon, faksimil, internet, sesuai dengan prosedur kerja. Yang kedua, menjamin tamu mendapatkan layanan pemesanan kamar, itu dilakukan dengan kualitas layanan yang terbaik. Semua hotel, semua pelayanan pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap tamunya. 3. Menyusun layanan kerja dan melatih bawahan. 4. Menjaga perlengkapan kerja di pemesanan kamar tetap tersedia. Seperti dia mempunyai seperti stok ya. Stok dalam pemesanan kamar, mempunyai kamar yang banyak, dan join dengan housekeeper. Dan nomor 5, menangani dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan kerja yang terjadi di bagian reservation.
Jika ada permasalahan, nanti dia akan mencari, tugas dari reservation supervisor akan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut agar suatu kegiatan atau akomodasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Itu adalah uraian tugas dari reservation supervisor. Yang ketiga, ada head receptionist. Divisi itu adalah room division, departemennya kantor depan. Kedudukan dalam organisasi adalah head section, atasan langsungnya front office manager, bawahan langsung reservation clerk. Nah, ini adalah tanggung jawab dari jabatan. Seorang HR ya, atau head receptionist, dia bertanggung jawab penuh atas penjualan kamar dan meningkatkan pendapatan hotel dari penjualan kamar hotel, serta memastikan kelancaran penerimaan dan pencatatan saat tamu tiba, menginap, dan berangkat yang dilakukan sesuai dengan standar hotel. Maksudnya, seorang head reservation, dia bertanggung jawab penuh atas penjualan kamar, berapa yang sudah didapat dijual, berapa yang masih, dan meningkatkan pendapatan hotel, meningkatkan target dari penjualan kamar di hotel, dan memastikan kelancaran pelayanan pada saat penerimaan, pencatatan tamu tiba, agar tamunya pada saat tiba dan melakukan transaksi tidak menunggu lama. Dan selama tamu menginap, fasilitas dan kegiatannya terjamin dan tidak adanya komplain dari tamu. Begitupun dalam keberangkatannya, selesai dia menginap, agar kita mendapatkan, ataupun hotel mendapatkan sejenis keberhasilan ataupun tidak ada komplain dari tamu yang menginap di hotel. Ini uraian tugas dari head receptionist. Mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di bagian reception. Itu tugas dari head reception. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan bagian lainnya. Dia juga bekerja sama, bukan di front office saja, tapi dia bekerja sama dengan kasir dan housekeeping, bagian pembayaran, dan juga bagian kamar, housekeeping, ataupun tata graha. Yang ketiga, menyiapkan dan membuat daftar FIP, Very Important Person, dan status kamar setiap saat. Yang keempat, mempromosikan dan menjual produk-produk yang ada di hotel. Misalnya selain kamar, apakah ada lagi yang ingin dijual? Itu misalnya. Nomor 5, membuat rencana kerja dan mengawasi pelaksanaan tugas penerimaan tamu, pertukaran kamar, dan harga kamar. Misalnya dalam pelaksanaan tugas penerimaan tamu, ya misalnya dari pencatatan, penerimaan pembayaran, dia membuat dan merencanakan dan mengawasi. Itu tugas dari head receptionist. Pertukaran kamar jika terjadi ataupun ada kendala kamar yang rusak ataupun fasilitasnya. Tamu berhak untuk menukarkan kamarnya tersebut
Itu pun dengan harga kamar. Harga kamar itu sesuai dengan fasilitas yang ada di kamar tersebut dan sesuai dengan permintaan dari tamu. Jenis kamar yang bagaimana yang dipesan oleh tamu. Yang keenam, menangani masalah yang tidak dapat diatasi oleh bawahan dan melatih keterampilan bawahan. Jika ada permasalahan di resepsionis, nanti head dari resepsionis akan mengatasi masalah tersebut dan melatih keterampilan bawahan. Yang mana yang bawahnya paham, mana yang tidak, dan begitu pun kalau misalnya ada training bagian resepsionis, nanti dia akan diarahkan agar lebih cepat dan lebih bisa menangani masalah tersebut. Ya, yang keempat, ada head concierge atau HC. Itu divisinya room division, kantor departemennya, kantor depan, ataupun bisa disebut dengan front office. Kedudukan dalam organisasi adalah head section, atasan langsung front office manager, bawahannya bellboy, doorman, lift operator, elevator MTD, packing boy. Itu adalah head dari head concierge. Ini tanggung jawabnya. Tanggung jawab dari jabatan tersebut. Dia bertanggung jawab atas kelancaran penanganan barang pada saat tamu tiba, selamat tinggal, dan saat keberangkatan tamu. Itulah dari tanggung jawab dari head concierge. Dia bertanggung jawab kelancaran penanganan barang tamu tiba pada saat tamu tiba di hotel. Nanti dia bawa barang, bawa koper, nah ini akan menangani. Dan pada saat tamu tiba di hotel, selama transaksi di bagian front office, dan selama tinggal di hotel tersebut, sampai dia check out dari ataupun keberangkatan tamu dari hotel yang telah menginap di hotel tersebut. Nah, ini adalah uraian tugas dari head concierge. Yang pertama, dia mengatasi dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan itu di bagian uniform service. Yang kedua, dia membuat rencana kerja dan melatih bawahan. 3, mengawasi dan berpartisipasi dalam kegiatan bawahan dan menangani surat menyurat jika ada email dan pesanan tamu, barang kiriman, dan lain-lain. Barang kiriman, misalnya ada tamu yang memesan dari luar hotel, dia memesan suatu barang, nanti yang menangani adalah ini, head concierge. Terus yang keempat, menangani masalah yang tidak dapat diatasi oleh bawahannya. Itu sudah biasa, sudah lumrah, kalau tidak bisa diatasi oleh bawahannya, head yang akan bertugas dan menangani masalah tersebut. Nah, 5, itu ada chef operator atau CO. Divisi adalah room division, departemennya kantor depan. Ini dari awal sampai nanti pada bagian yang terakhir itu departemennya masih tetap kantor depan ya. Kedudukan dalam organisasi itu adalah head section, atasan langsungnya front office manager, bawahan langsung telepon operator. Tanggung jawab dari chef operator, dia adalah membantu kelancaran penyambungan telepon masuk dan keluar hotel. Juga perhitungan pemakaian jasa telepon. Jika ada tamu yang menginap di hotel,
Dan adapun kerabat atau teman yang dari di luar hotel yang menginap, nanti chef operator akan menyambungkan telepon tersebut kepada tamu yang menginap di hotel. Ini uraian tugas dari chef operator. Dia mengatasi dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan di bagian telepon operator. Yang kedua, membuat rencana kerja dan melatih bawahan. 3, mengawasi dan berpartisipasi dalam kegiatan bawahan dan menangani sambungan telepon dari hotel ke luar hotel yang meliputi city call, interlocal call, international call, atau overseas call, dan pengiriman faksimil. Nanti ini tugas dari chef operator menyambungkan langsung dari luar hotel ke telepon yang ke dalam hotel. Yang keempat, menangani masalah yang tidak dapat diatasi oleh bawahnya. Jika ada masalah bagian operator, nanti chef operator akan terjun langsung membantu bawahnya. Yang keenam, ada Head Front Office Cashier atau EFOX. Definisinya adalah Room Division, Departemennya Accounting. Kedudukan dalam organisasi adalah Head Station. Atasan langsung adalah Chef Akuntan. Bawahnya adalah Front Office Cashier. Nah, inilah tanggung jawabnya. Dia bertanggung jawab atas kelancaran operasional di front office kasir dan penanganan pembayaran tamu, membuat laporan keuangan harian, menyiapkan dokumen keuangan untuk shift berikutnya. Bukan hanya harian saja, bulanan dan tahunan. Ini adalah tugas dari front office kasir. Dia mengatasi dan mengkoordinasi seluruh kegiatan di bagian front office kasir dan memeriksa pemasukan transaksi pembayaran tamu itu setiap akhir shift. Nanti pada saat pergantian shift dia mengecek dulu apakah sudah sesuai dengan pemasukan ataupun transaksi yang telah terjadi. Yang ketiga, membuat rencana kerja dan melatih bawahannya. Yang keempat, tidak lepas dari pengawasan dan berpartisipasi dalam pembuatan dan menyelesaikan rekening tamu. Yang terakhir, 5, menangani masalah yang tidak dapat diatasi oleh bawahnya. Jika tidak bisa diatasi, nanti Head Front Office Kasir akan terjun untuk menangani masalah tersebut. Ya, itu sudah Ibu jelaskan mengenai tugas-tugas dari bagian hotel yang divisinya itu mengenai room division ataupun kedudukannya itu adalah dari head section. Sudah Ibu jelaskan. Nah, nanti minggu depan Ibu akan jelaskan itu mengenai sama juga seperti Head Front Office Cashier dan Chef Operator sama juga, tapi divisi dan departemen kedudukan dalam organisasi, atasan langsung, bawahan langsung itu beda. Tidak sesuai ataupun sama dengan seperti yang telah Ibu jelaskan sekarang. Minggu depan Ibu akan jelaskan mengenai tata graha ataupun housekeeping beserta bagian-bagiannya yang terkait dengan tata graha. Sudah, nanti materi yang Ibu jelaskan nanti akan Ibu share, silakan dibaca dan dicermati. Sebelum Ibu akhiri, terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti pembelajaran daring untuk hari ini. Nanti
nanti akan dilanjutkan oleh Bapak ataupun Ibu yang akan menjelaskan untuk materi selanjutnya dan pelajaran selanjutnya. Baik, terima kasih. Ibu tutup pelajaran Induspar hari ini untuk industri perhotelan. Ibu tutup untuk Brahma Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh, nggih. Kirimkan semua sebelum Siap. Nggih, penasaran. Nggih. Ampun daftar. Sampun Gabung ring group nggih. Gabung ring group. Rame kan ada. Baik, selamat siang semuanya. Om Swastiastu. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini ya, siang ini, kita akan lanjutkan materi kita minggu lalu. Nah, di mana minggu lalu Pak udah jelaskan baik itu proses maupun step by step menangani cucian tamu. Nah, untuk kali ini, adapun tujuan dari proses pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari yang namanya composition, yaitu yang kita pergunakan di valet, ya, menjadi seorang valet, baik itu pengambilan maupun pengembalian. Nah, jadi itu mudah-mudahan nanti setelah kita mempelajari ini kita tahu step by step-nya, kemudian composition ataupun nanti percakapan apa saja yang harus kita tanyakan sama tamu, kemudian apa yang harus kita lengkapi. Nah, mudah-mudahan dengan proses pelajaran ini kalian bisa melakukannya nanti. Baik, sebelum Pak lanjut ke materi kita atau ke conversation, Pak ingin tahu, sejauh mana kalian sudah memahami materi kita minggu lalu terkait dengan proses penanganan cucian, baik itu dari valet sampai di finisher. Untuk yang pertama, mengawali, Pak minta tolong sama Dewayu Purnama. Iya Pak, selamat siang. Oke, selamat siang ya. Masih sehat ya? Masih. Oke, good. Nah, jadi Dewayu, Pak minta tolong. Nah, mungkin sedikit rangkuman materi kita minggu lalu. Nah, bisa dijelaskan, Dewayu? Lalu ya, Petrogius nih. Minggu lalu yang dipelajari itu lanjutan dari materi tentang proses pencucian, yaitu mulai dari washing. Washing adalah bagian yang bertanggung jawab atas pencucian pakaian tamu dan linen hotel baik menggunakan mesin ataupun manual. Menggunakan mesin terdiri dari 2 mesin, yaitu semi otomatik dan full otomatik. Yang bedanya semi otomatik dan full otomatik. Semi otomatik adalah salah satu jenis mesin cuci yang menggunakan yang dioperasikan secara otomatis dan
dengan bantuan tenaga manusia. Sedangkan full otomatis adalah mesin yang dioperasikan full atau full oleh tenaga mesin. Yang ketujuh ada dryer. Dryer adalah bagian yang bertanggung jawab atas pengeringan cucian tamu. Adapun alat yang digunakan yaitu laundry list dan juga laundry list di bagian dryer pakaian juga perlu dipilah. Dryer. Setelah itu yang ke-8 adalah presser. Presser adalah bagian yang bertanggung jawab atas penyetrikaan atau pelicinan cucian tamu. Di sini lebih baik menggunakan setrika uap karena uapnya langsung keluar. Pengemasan harus diamankan beberapa menit agar uap hilang. Setelah itu ada finisher, adalah bagian yang bertanggung jawab atas pengepresan serta pengecekan kembali cucian tamu dan administrasi tamu. Udah, Pak? Udah, ya? Udah. Oke. Baik, terima kasih Dewi ya. Nah, jadi Pak tambahkan sedikit tadi di presser ya dalam proses penyetrikaan, di mana dalam proses penyetrikaan di sini sebaiknya kita kalau bisa menggunakan setrika uap. Nah, jadi perbedaannya antara setrika uap dengan setrika listrik, ya, mungkin Artini dulu, Pak, minta tolong Artini. Artini, selamat siang Artini. Sinta Purnama. Iya, Pak. Oke. Nah, bisa membedakan antara setrika listrik dengan setrika uap? Perbedaannya kalau setrika uap itu lebih bagus, dia lebih bagus dan lebih simpel, panasnya lebih stabil dan keamanannya lebih terjamin. Tetapi kekurangannya di pengemasan harus menunggu agar tidak mengembun. Oke, bagus ya. Jadi masih ingat ya pelajaran kita minggu lalu. Nah, di mana kalau kita menggunakan setrika listrik, nah, jadi kalau setrika listrik itu biasanya panasnya harus kita sesuaikan dulu, kemudian salah menaruh itu bisa terjadi kebakaran, ya, cucian bisa terbakar. Kemudian di samping itu juga, nah kita harus menggunakan tambahan chemical, ya. Artinya mungkin kalau di rumah menggunakan kayak Rafka ya, kayak gitu. Nah ya itu untuk salah satunya untuk menjaga kelembaban dari cucian itu sendiri. Nah kalau kita tidak kasih dia semacam softener semacam itu atau cairan, nah ya jadi cucian kita akan bisa berubah warna. Nah contohnya mungkin kalau panasnya tidak stabil, nah cucian kita bisa di warna bisa cepat berubah. Nah, kalau kalian perhatikan, nah kebanyakan kalau di jas itu menggunakan panas tinggi, biasanya di setrika listrik, nah jasnya akan berubah, kayak mengkilap kayak gitu dia. Banyak terjadi seperti itu, kesalahan seperti itu. Bahkan kalau nggak bagus juga setrikanya nggak stabil sekali, nah bisa kita mengkerut jadinya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian apalagi nanti ada sablon. Ya, kalau ada sablon, nah itu harus kita hati-hati juga. Nah, sablonnya bisa rusak ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan setrika uap, nah di mana setrika uap ini karena dia sudah langsung mengeluarkan sebuah uap, nah jadi dia akan stabil panasnya. Nah, temperatur suhunya akan tetap. Nah, terkait dengan terkait dengan kesalahan atau minimalisir terjadi kesalahan, nah, itu lebih bagus menggunakan setrika uap. Karena ketika kita taruh di atas baju, nah itu tidak akan terjadi kebakaran ya karena stabil. Ya. Jadi itu terkait dengan setrika
listrik atau setrika uap. Mungkin Cahyani ada tambahan? Halo Cahyani, selamat pagi, siang. Selamat siang. Jadi, Ada Cahyani. iya Pak, Nah, udah kedengeran? ada pengalaman nggak penggunaan setrika listriknya? Iya, sering Pak. Sering. Nah, pernah terjadi kesalahan? Pernah waktu itu pernah nyetrika dan bajunya bolong Pak. Oh, bajunya sampai bolong. Nah, iya. Ya, Nah, itu fatal sekali kalau nggak seperti itu. Nah, ya, apalagi bajunya sampai bolong. Nah, kalau kita kerja di laundry, ya itu udah keringat basah, kamu udah keluar gitu. Ya. Nah, gimana caranya kita harus ganti rugi itu. Nah kalau kita mudah menggunakan setrika uap, itu akan terhindar terjadinya pakaian gosong atau sampai berlubang seperti yang disampaikan sama temannya tadi. Nah, cuma seperti apa yang disampaikan sama temannya, ketika kita mau finishingnya itu nanti dikemas, ya dibungkus, nah, kita harus tunggu beberapa menit dulu sehingga nanti uapnya udah hilang baru kita kemas, sehingga dia tidak menunggu. Jadi seperti itu. Ini setrika uapnya. Oke, selanjutnya finisher, ya itu tadi sudah dijelaskan juga finisher terkait dengan finisher. Jadi pada saat finisher kita melakukan proses pengecekan kembali ya terkait dengan jumlah cucian, kemudian jenisnya apa saja, kemudian permintaan pelayan tamu terakhir diapakan, entah itu di on hanger ataupun nanti di folded ataupun nanti ada pengemasan. Nah itu disesuaikan dengan permintaan tamu. Nah, kemudian terakhir melengkapi administrasi. Nah, administrasi diselesaikan. Nah, ya, jadi administrasi yang diselesaikan maksudnya di sini adalah melengkapi laundry list. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau sudah selesai itu berarti cucian bisa langsung dikembalikan lagi kepada tamunya. Oke, ini pengemasan seperti ini. Ya, tiap laundry itu memiliki teknik pengemasan masing-masing. Nah, begitu juga kita nanti di sekolah. Nanti bagaimana cara proses pengemasan, nah, kita pelajari nanti sama-sama. Ya, dalam praktek. Baik, kita lanjut sekarang ke materi kita yang berikutnya, ya. Bagaimana caranya kita menghandle, artinya nanti dalam proses pick up cucian ke kamar maupun nanti delivery-nya bagaimana caranya. Nah, apa saja composition yang harus kita tanyakan ataupun nanti kita lengkapi. Baik ya, kemarin Pak udah kasih tugas terkait dengan conversation, itu masih banyak yang belum mengumpul ya. Jadi mungkin perkiraan Pak masih bingung atau mungkin belum ada waktu dalam proses pembuatan. Nah, kali ini kita akan membahas conversation-nya. Nah, jadi dalam conversation yang akan kita bahas itu tidak baku seperti yang akan Pak sampaikan. Jadi itu bisa dikembangkan lagi. Ya, kita tidak artinya tidak baku harus seperti ini gitu. Nanti kamu kembangkan lagi, nah kalimat-kalimatnya mungkin
bisa menanyakan terkait dengan bagaimana tidurnya nanti ya, bagaimana terkait dengan situasi kondisi hotel. Nah, itu bisa ditambahkan nanti. Tidak harus seperti atau baku yang seperti yang Pak tayangkan atau sampaikan hari ini. Baik, terkait dengan conversation. Nah, jadi pertama kita kan sudah mendapatkan informasi terkait dengan tamu akan melakukan proses atau pencucian. Nah, itu kita udah dapat telepon ya. Kemudian kita sudah lengkapi identitas tamunya. Nah, setelah itu barulah kita nanti akan melakukan proses persiapan. Nah, dalam hal ini yang melakukan adalah palet. Nah, kita melakukan proses persiapan terlebih dahulu, yaitu sudah pasti persiapan penampilan grooming terlebih dahulu. Nah, setelah penampilan atau grooming kita, baru kita mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan yang lainnya. Nah, misalnya seperti laundry bag, laundry list, pen, yang kayak gitu, ya. Itu kelengkapan-kelengkapan. Bisa juga nanti kalau banyak, misalnya tamunya yang akan melakukan proses pencucian, nah kita bisa membawa troli, trolinya. Jadi setelah itu siap semuanya, barulah kita berangkat menuju ke kamar. Ya. Nah, setelah kamu nyampe di kamar, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, udah pasti kita akan melakukan ketok pintu, knock the door, yaitu 3 kali. Nah, pastikan kalau seandainya tidak ada bel, ya baru kita ketok pintu. Dan itu pun harus ada temponya. Nanti kalau ada bel, jangan ketok pintu. Nah. Ya, disesuaikan nanti dengan fasilitas. Ada bel berarti bunyikan bel. Nah, misalnya kalau ada bel ya, udah pasti kita tekan bel, ting tong. Nah, sambil kita greeting ya, good morning, follow service please. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi nanti ditunggu dulu gemanya sampai hilang ya, misalnya ting tong. Nah, setelah gemanya hilang baru kita greeting. Nah, begitu juga kalau kamu ketok pintu. Nah, kalau kemarin ada temannya yang bunyikan bel, ting dong, ting dong, ting dong. Nah, gitu temponya itu salah. Ya, kita seperti ketok pintu. Kalau ketok pintu baru seperti itu. Tok, tok, tok. Baru greeting. Gitu. Ya, kalau bel, bunyikan bel, ting tong, gitu misalnya. Nah, diamkan dulu beberapa menit sampai gemanya menghilang, barulah kita greeting. Good morning, good afternoon. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, setelah itu, sampai tamunya buka pintu. Nah, setelah tamunya buka pintu, yang mungkin dia bilangnya coming please, atau gimana. Nah, kemudian, selanjutnya, setelah tamunya buka pintu, nah di sana kita kembali lagi mengawal dengan greeting dan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan diri kamu dulu. Ya, greeting selamat pagi, good morning gitu misalnya. I'm Ratih from college session gitu misalnya, atau I'm Oke atau siapa namanya kamu, silahkan disesuaikan. Nah, kemudian baru kita tanyakan terkait dengan yang namanya laundry atau cuciannya. Do you have any laundry? Mr. siapa atau Mrs. siapa? Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tanyakan seperti itu, dia akan mau menyampaikan, yes please, take it beside my bed. Nah, mungkin tamunya bisa naruhnya di mana saja. Bisa naruhnya di sebelah bed, bisa juga naruhnya nanti di bathroom, bisa juga naruhnya mungkin di atas bed. Ya, itu tergantung tamunya nanti. Itu silahkan disesuaikan nanti. Biasanya kalau cucian kotor sih pasti di bawah bed atau samping bed ataupun nanti di bathroom ditaruh dia. Jadi seperti itu. Nggak mungkin dia ditaruh di atas kasur.
Itu meja, nggak mungkin. Nah, setelah ini, kemudian baru kita akan melakukan proses, meminta melakukan proses pengecekan. Oke. Could I check your laundry first? Gitu. Ya, kita meminta lakukan proses pengecekan. Yes. Nanti kan dijawab sama tamunya yes, please. Nah, kemudian dalam proses pengecekan di sini kita disesuaikan dengan laundry list yang kamu bawa. Ya, sesuaikan dengan laundry list yang kamu bawa nanti. Terkait dengan banyaknya jenisnya. Nah, dalam hal ini, tamunya memiliki 1 buah t-shirt dan 1 buah trouser. Nah, itu disesuaikan nanti itemnya, jenis-jenisnya itu disesuaikan. Ya, tidak hanya t-shirt ataupun trouser, mungkin aja shirt ataupun nanti yang lainnya. Kan banyak sekali jenis dari item itu sendiri. Bisa piyama, bisa dress, dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, setelah kamu cek, baru kamu sampaikan sama tamunya bahwa dia memiliki yang namanya, ya, artinya cucian yang akan dicuci dia itu adalah 1 buah t-shirt, you have 1 t-shirt and 1 trouser. Nah, jadinya totalnya dia punya 2 pieces. Jadi seperti itu. Is that correct? Udah? Yes, itu dia tamu. Udah benar. Oke. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan menanyakan tentang ini special instruction-nya. Instruction di sini yang dimaksud itu adalah terkait dengan metodenya. Ya, terkait dengan metodenya, instruksinya itu. Nah, apa yang akan dia pilih instruksinya? Apakah dicuci atau di laundry itu ya, washing? Apakah di dry cleaning? Apakah dia di pressing only? Nah, jadi seperti itu. Kamu ini harus kuasai ya yang mana namanya washing, yang mana namanya dry cleaning, yang mana namanya pressing only. Kalau washing ini dia termasuk ke laundry dia akan mengalami semua proses seperti yang sudah pernah Pak jelaskan. Ya, dry cleaning itu adalah pencucian kering. Pressing only dia melakukan proses penyetrikaan saja. Jadi cuciannya udah bersih. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tamunya menjawab. Nah, bisa saja semuanya nanti di laundry, bisa saja semuanya di pressing. Ya, jadi dalam conversation di sini dia meminta pressing untuk di t-shirt. Ya. Oke, jadi dia t-shirtnya itu di pressing, kemudian trousernya di laundry. Oke, pressing for the t-shirt and laundry for trouser. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu, baru kita sesuai dengan laundry list. Apa yang kita akan tanyakan lagi, yaitu terkait dengan service. Nah, ini inti-intinya yang Pak sampaikan. Dan servisnya yang kita tanyakan sekarang. Nah, bisa saya boleh saya tahu, servis yang diinginkan oleh tamu. Ya, jadi di sini juga kita harus kuasai. Ada regular service, ada express service, ada urgently service. Jadi ini juga kita harus kuasai. Yang namanya reguler apa? Yang namanya express apa? Urgently apa? Nah, jadi di sini tamunya minta menjelaskan kepada kita servis apa saja. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menjelaskannya. Yang pertama yaitu terkait dengan reguler. Nah, servis reguler itu kayak apa dia? Kemudian ada express. Nah, ya.
Kemudian terakhir baru urgently service. Nah, termasuk juga nanti kita sampaikan berapa persen tambahan charge-nya, biayanya itu, berapa persen ada tambahan. Ya, itu harus kita jelaskan sedetail mungkin pada tamunya, sampai dia mengerti, paham. Letak perbedaannya supaya dia tahu. Ya. Kalau kita nggak bisa menjelaskan, mungkin tamunya kan berpandangan lain atau pendapat dia bisa berbeda. Kalau salah kita mengartikan di sini. Ya. Jadi bagaimana caranya kita menyarankan supaya dia memilih yang namanya urgently, kalau bisa. Apa keuntungan buat kita kalau tamunya pilih urgently? Nah, otomatis terkait dengan proses pencuciannya, dia akan ada tambahan charge lagi 100%. Nah, berarti keuntungan kita akan lebih ketika tamunya memilih yang namanya urgently. Jadi seperti itu. Ya, kalau bisa. Kalau enggak, ya kita sesuaikan dengan permintaan tamu. Nah, jadi tamunya memilih urgently service. Nah, oke. Setelah tamunya memilih urgently service, nah kita tanyakan lagi sama tamunya. Ya, ini terkait dengan finishing-nya. Finish. Apakah di folding, on hanger, ataupun di kemas dia. Ya, ada yang dilipat saja, ada yang digantung, seperti yang udah sering kita lakukan, dia masuk ke garment bag, nah ya digantung dia, on hanger, kemudian dikemas. Oke, nah kemudian tamunya akan menjawab ya. Jadi sesuai dengan permintaan tamu itu bisa beragam, bisa semuanya di folded ataupun on hanger ataupun dibungkus dia. Ya. Nah dalam hal ini tamunya minta on hanger for t-shirt. Jadi t-shirtnya ini digantung masuk ke garment bag ya. Kemudian dia minta satu di folding yaitu trousernya. Ya, itu berarti tidak dikemas dia, hanya dilipat saja, kemudian kita letakkan di basket, gitu aja cukup dia. Ya. Nah, kemudian, setelah itu, kita akan melakukan proses pengulangan lagi. Artinya kita melakukan proses refit, ya, merefit kembali. Nah, terkait dengan cucian atau servis apa yang dia akan pilih. Kita ulangi sekali lagi. Nah, dalam hal ini kita kan nggak membahas yang namanya ada kasus di sini. Ya, seandainya nanti ada temuan-temuan, itu kita harus sampaikan atau kita bicarakan lagi sama tamunya. Nanti nambah conversation-nya. Ya, dimana kamu harus menjelaskan, cuciannya ada kerusakan dia, di misalnya kancing bajunya lepas, ataupun nanti ada yang robek, ataupun teman-teman yang lainnya, misalnya ada barang berharga ketinggalan, itu harus kita langsung tanyakan kepada tamunya. Ya, misalnya kalau ada barang berharga, kita langsung kembalikan langsung sama tamunya. Kalau ada cucian robek, ya kita tanyakan sama tamunya. Apakah cucian tersebut kita perbaiki, apakah hanya dicuci saja. Jadi seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau kita sudah teliti seperti itu, minimalisir terjadinya kesalahan nanti. Nah, ketika itu tidak kita tanyakan, seandainya ada cucian tamu robek, kita udah lihat cuciannya ada yang robek, tapi kita tidak tanyakan pada tamunya. Cuciannya itu diperbaiki dulu apa dicuci saja. Nah, seandainya seperti itu, kita biarkan saja, hal yang terjadi nanti tamunya pasti akan komplain. Nah, mungkin saja dia tidak tahu bahwa cuciannya ada yang robek. Nah, dikiranya kita nanti yang merusak di laundry. Jadi seperti itu. Maka dari itu kita harus tetap komunikasinya dengan tamu dengan baik. Ya, jadi kita harus
teliti sekali. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan proses refit. Nah, mengulang lagi ya. Jadi sampaikan sama tamunya bahwa dia punya 2 cucian, jenisnya apa saja. Nah, kemudian dia memilih servisnya apa, kemudian finishingnya apa. Itu kita sampaikan. Kita merefit kembali, ulang kembali sesuai dengan laundry list yang sudah kita lengkapi, yang kita isi. Nah, kalau sudah, barulah kita akan bincang-bincang untuk permisi dari kamar. Jadi seperti itu. Nah, seandainya dia ada permasalahan ataupun nanti keluhan maupun ada tambahan laundry, nah dia bisa menghubungi kita lewat telepon. Ya, jadi seperti itu. Oke, kemudian kita permisi sama tamunya, ya terakhir, udah selesai. Jadi seperti itu, kurang lebih ya conversation. Nah, ini secara global aja, nanti itu bisa ditambahkan dengan mungkin tambahan basa-basi juga sama tamunya seperti apa yang Pak sampaikan tadi. Maksudnya, ketika tamunya kemarin gimana kesan dan pesannya tentang hotel tempat dia menginap, ya. Ada nyaman nggak dia, ada nggak gangguan. Mungkin ada tambahan-tambahan seperti itu, alangkah lebih bagusnya. Nah, artinya kalimat kita tidak kaku jadinya. Nah, ketika kita conversation sama tamunya, nah, kalau ini aja terus ditanyakan, otomatis kan kita dikira menghafal ataupun nanti kaku, bahasa kita menjadi kaku gitu. Nah, jadi ini bisa silahkan disesuaikan, entah itu kamu tanyakan servis terlebih dahulu, entah itu kamu menanyakan terkait dengan prosesnya, ataupun nanti metodenya dulu, silahkan. Tidak kaku dia bahasanya. Yang mana yang dulu kita harus tanyakan, silahkan. Menyesuaikan. Teknisnya kembali ke kamu. Yang jelas, apapun tagihan permintaannya, nah, yang ada di laundry list itu tercapai. Semuanya lengkap diisi. Itu intinya. Jadi seperti itu. Ya, yang penting dalam conversation ini apapun tagihan yang ada di laundry list itu lengkap semuanya datanya. Nah, sehingga nanti dalam proses penanganan ataupun proses pencuciannya tidak menimbulkan terjadi permasalahan. Jadi itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan mungkin? Oke, Dewayu. Purnama. Ya. Pak, Ya. Kan boleh juga kita menanyakan special request ya Pak ya sama tamunya. Nah, itu dana ya. Jadi di sini seperti apa yang Pak sampaikan tadi itu tidak baku seperti ini. Nah, bisa kita juga menanyakan seperti apa yang Dewayu inginkan ya. Mungkin ada special request-nya dari dia. Ada khusus pelayanan khusus. Jadi seperti itu. Ya. Mungkin karena dia saking sukanya dengan pakaian tersebut, nah dia pasti menginginkan special request. Ya mungkin pelayanan khusus. Ataupun mungkin ketika cuciannya ada noda, dia menginginkan pelayanan khusus terhadap cuciannya. Nah, misalnya ada noda yang membandel gitu loh. Ya. Bagaimana caranya kita menghilangkan noda membandel tersebut? Nah, jadi seperti itu. Dia akan meminta pelayanan khusus. Nah, sehingga cuciannya nanti kembali dalam keadaan bersih. Ya, ya Dewayu ya? Ya, Pak. Bisa dipahami, Dewayu? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Silakan. Tidak. Udah. Ya. Oke, jadi itu conversation yang harus kita lakukan pada saat mengambil cucian ke kamar.
atau pick up cucian kotor ke kamar. Ya, nah kurang lebih seperti itu. Kemudian karena durasi waktu, nah ya singkat sekali. Nah mungkin minggu depan baru kita akan membahas terkait dengan delivery-nya atau pengembaliannya. Nah ini apa saja langkah-langkahnya, bagaimana, apa yang harus kita tanyakan. Nah itu kita akan bicarakan minggu depan. Ya, baik. Karena singkat sekali waktunya untuk kegiatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, silahkan nanti sebagai acuan dalam pembuatan tugas di e-learning, nah, silahkan bisa pakai acuannya ini, tinggal nanti dikembangkan lagi. Ya, ingat dikembangkan lagi, jangan di copy paste saja. Dikembangkan lagi, mungkin ada temuan-temuan masalah ataupun nanti ada servisnya yang berbeda ataupun metode dan yang lainnya. Mungkin seperti apa yang disampaikan tadi sama Dewayunya, ada special request mungkin ya tentang pelayanan atau servisnya. Nah, jadi seperti itu. Baik, untuk kegiatan hari ini nah ya terkait dengan proses pembelajaran laundry ya. Pak akhiri dulu. Nah, mengingat durasi waktunya singkat sekali, ya kita akan lanjut minggu depan terkait dengan conversation, masih di conversation itu terkait dengan pengembaliannya atau delivery-nya. Oke, untuk hari ini Pak tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oke, selamat siang, selamat belajar semuanya. Tetap sehat ya. Selamat